Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di dalam RPS ini selain yang tadi ada bahan RPS ya, di dalam Google Classroom ini, sorry, ada RPS. RPS ini rencana pembelajaran semester yang nanti akan saya upload. Lalu ada bahan ajar yang tadi berisi tentang PPT. Oke. Lalu di sini juga ada buku merancang dan menghitung harga paket wisata. Ini buku ini diterbitkan oleh saya dan beberapa kawan saya di Prodi. Dan ini bisa Anda akses di perpustakaan Prodi, di perpustakaan kampus. Sorry ya. Lalu di sini juga ada action toolbox materi. Nah, pada saat tadi saya ceritakan bahwa ini adalah bahan yang disepakati oleh ASEAN, negara ASEAN. Materinya otomatis dalam berbahasa Inggris ya, gitu. Dan ini kenapa ada materi-materi yang berbeda dengan mata kuliah kita, karena memang ini sistemnya adalah per unit hitungannya. Unit kompetensi. Nah, unit yang pertama ini nih adalah allocate to resources, bagaimana mengalokasikan resources untuk sebuah tour gitu. Nah, satu lagi ada prepare and submit quotation, bagaimana mempersiapkan dan membuat sebuah quotation. Apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah Anda baca dua materi ini. Silahkan. Ya, jadi kalau misalnya pun pada saat saya bilang belajar mandiri, ya masih banyak yang bisa Anda lakukan di Google Classroom ini. Oke? Jadi ini adalah Google Classroom di kelas perhitungan harga paket wisata 2A. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Clear? Udah jelas ya? Oke, partisipannya sudah 30. Berarti 29. Including me. Oke, kita lanjut lagi. Udah siap? Kita lanjut masuk ke materi ya. Saya stop share screen, saya akan ubah. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai definisi paket wisata. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah mendapatkan password untuk LMS diberikan oleh ADA? Learning Management System. Sudah? Belum? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada nggak apa-apa, saya sudah masukkan, saya sudah record. Jadi ada satu LMS yang sebenarnya dipergunakan, yang bisa dipergunakan oleh Anda. Anda bisa mengakses LMS itu sebagai bahan Anda. Oke, share sound. Share. Anda bisa melihat apa yang saya tampilkan? Coba saya style. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Halo, selamat datang di video paket wisata Kecil ya? Teknik Pariwisata Medan. Dalam video kali ini, Anda akan mempelajari tentang definisi paket wisata. Kedengeran nggak? Kecil, Bu. Kecil, tapi masih bisa diakses ya. Coba pakai headset deh. Memang saya nggak bisa dulu saya masih katro kan, saya masih belum bisa mengaksesnya. Anda lihat di sini, ini ada the e-learning poltek.poltekparmedan.ac. Anda belum dapat passwordnya ya di sini ya, e-learning ya. Belum dapat. Oke, nanti saya akan coba tanya ke ininya. Coba ya, saya harus membukanya biar suaranya loud. Saya akan coba, saya stop screen dulu. Saya akan coba. E-learning.
Kianat lagi. Poltek Bank. Saya coba cari materinya dulu. E-learning. Oke, sebentar ya. Silakan, Hope. Sansi, sister. Ya, nggak ada. E-learning. E-learning.poltek.Medan. Oke, login, bank data, global video, global, data global. Oke. MUP definisi. Oke, ini saya akan share. Jadi pada saat kita masuk ke dia bisa Anda lihat di sini? Bisa, Bu. Jadi di sini tuh ada bank data. Kalau misalnya kita lihat dashboardnya seperti ini adalah e-learning-nya. Cuman ini sistemnya kan dari dosen ya. Saya inputnya kan sebagai dosen. Habis itu saya masuk ke sini. Makanya saya bilang, apakah Anda sudah dapat apa namanya? Password dan ID-nya. Saya masuk ke global. Di sini tersedia untuk materi beberapa prodi. Saya klik untuk yang MUP. Lalu di sini juga saya biar kelihatan ya, mengambil beberapa video. Ini ada video-video singkat yang bisa di Anda lihat gitu. Lumayan. Kita akan coba buka satu. Anda dengar suaranya? Dengar, Bu. Dengar. Halo, selamat datang di video paket wisata Politeknik Pariwisata Medan. Dalam video kali ini, Anda akan mempelajari tentang definisi paket wisata, ready-made tour, tailor-made tour, dan komponen paket wisata. Definisi paket wisata. Berikut adalah pengertian dari paket wisata menurut para ahli. Menurut Yuti 2014, paket wisata adalah suatu perjalanan wisata yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu travel agent atau biro perjalanan wisata atas resiko dan tanggung jawab sendiri. Yang acara lamanya waktu wisata, tempat-tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, makanan dan minuman telah ditentukan oleh biro perjalanan wisata dan telah ditentukan jumlahnya. Kemudian, menurut Ismayanti tahun 2010, paket wisata adalah perjalanan yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata yang meliputi transportasi, akomodasi, serta konsumsi dalam satu harga. Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa paket wisata adalah suatu produk yang tersusun dari berbagai fasilitas perjalanan wisata tertentu, termasuk di dalamnya seluruh komponen dari perjalanan wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Ada berbagai macam jenis paket wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan
berdasarkan penyusunannya, yaitu yang pertama, Ready-Made Tour. Ready-Made Tour adalah paket wisata yang disusun tanpa menunggu permintaan dari calon peserta tur. Pembuatan paket wisata ini didasari pada riset yang dilakukan terkait dengan kebutuhan calon wisatawan yang menjadi segmentasi pasar yang dituju. Ready-Made Tour dibuat dengan alur sebagai berikut. Biro Perjalanan membuat paket wisata untuk dipasarkan kepada calon wisatawan. Paket wisata tersebut dapat ditawarkan langsung kepada wisatawan ataupun melalui agen-agen perjalanan yang berfungsi sebagai retailer. Calon wisatawan dapat membeli paket wisata tersebut secara langsung ke biro perjalanan atau melalui agen perjalanan yang diinginkan. Biro perjalanan menindaklanjuti semua pesanan melalui proses reservasi dan segera melakukan pelaksanaan operasional. Lalu, tur dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian, yang kedua adalah tailor-made tour. Tailor-made tour adalah paket wisata yang disusun setelah adanya permintaan dari calon peserta tur. Pembuatan paket wisata ini didasari atas permintaan dari calon wisatawan. Tailor-made tour dibuat dengan alur sebagai berikut. Calon wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata menghubungi agen perjalanan setempat untuk menanyakan mengenai paket wisata yang diinginkan dan menanyakan harga yang ditawarkan atas paket wisata yang ia inginkan. Agen perjalanan menghubungi biro perjalanan untuk menginformasikan perihal permintaan dari calon wisatawan tersebut. Biro perjalanan memproses semua permintaan paket wisata dari calon wisatawan disertakan dengan informasi harga yang ditawarkan. Kemudian, biro perjalanan melakukan konfirmasi perihal penawaran tersebut. Penawaran dari biro perjalanan tersebut akan disampaikan dan dinegosiasikan oleh agen perjalanan kepada calon wisatawan, sehingga tercapainya kesepakatan dan konfirmasi. Setelah tercapainya kesepakatan dengan calon wisatawan, agen perjalanan mengkonfirmasi perihal seluruh penawaran kepada biro perjalanan. Selanjutnya, biro perjalanan akan bekerja sama dengan agen perjalanan untuk melanjutkan proses reservasi dan pelaksanaan operasional. Lalu, tur akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Komponen paket wisata. Komponen paket wisata terdiri dari berbagai fasilitas yang terlibat dalam sebuah perjalanan wisata. Adapun yang menjadi bagian dari komponen paket wisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, transportasi. Transportasi berkaitan dengan mobilitas wisatawan. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk membawa wisatawan dari tempat asal menuju ke tempat tujuan, dan selama wisatawan tersebut melakukan perjalanan wisatanya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi dibutuhkan oleh wisatawan yang melakukan kegiatan perjalanan wisata dengan waktu lebih dari 24 jam dan memiliki rencana untuk menggunakan sarana akomodasi sebagai tempat untuk menginap. Yang ketiga, atraksi wisata. Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang membuat calon Sebentar ya, ini kayaknya ada terpencet nih sama saya nih. Yang pertama, transportasi. Wisatawan dari tempat asal menuju ke tempat tujuan, dan selama wisatawan tersebut melakukan perjalanan wisatanya. Yang kedua, akomodasi.
Akomodasi dibutuhkan oleh wisatawan yang melakukan kegiatan perjalanan wisata dengan waktu lebih dari 24 jam dan memiliki rencana untuk menggunakan sarana akomodasi sebagai tempat untuk menginap. Yang ketiga, atraksi wisata. Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang membuat calon wisatawan merasa tertarik untuk melihatnya. Atraksi wisata banyak ragamnya, diantaranya adalah wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fasilitas lainnya. Banyak fasilitas lainnya yang menunjang perjalanan wisata dari wisatawan. Di antaranya adalah souvenir shop, tour leader, tour guide, sarana hiburan, dan lain-lain. Demikian penjelasan mengenai paket wisata kali ini. Kita rangkum ya. Paket wisata adalah suatu produk yang tersusun dari berbagai fasilitas perjalanan wisata tertentu, termasuk di dalamnya seluruh komponen dari perjalanan wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Ready-made tour adalah paket wisata yang disusun tanpa menunggu permintaan dari calon peserta tour. Sedangkan tailor-made tour adalah paket wisata yang disusun setelah adanya permintaan dari calon peserta tour. Dan komponen paket wisata terdiri atas transportasi, akomodasi, atraksi wisata, dan fasilitas lainnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Gimana videonya? Udah jelas ya? Kita dari video itu sudah dapat penjelasan mengenai definisi paket wisata, perbedaan antara tailor dan ready-made tour. Yang ketiga ada komponen perjalanan wisata. Apalagi? Udah hanya 3 itu? Oke ya. Nah jadi silahkan Anda baca, itu juga sudah ada di materi. Kalau misalnya pun Anda tanya, Bu, apakah ini sudah ada di Google Classroom kita? Enggak, sudah ada ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Saya akan menunjukkan materi tersebut sudah ada di buku. Oke, di bahan ajar kita itu masuknya di PPT yang pertama. Sorry, ini di PPT yang pertama. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kemarin itu materinya namanya masih HPW. Nah, di sini bahwa ada namanya definisi, lalu juga ada mengenai paket wisata. Yang pertama ini definisi tur ya, atau perjalanan wisata. Di sini ada definisi paket wisata, lalu juga ada ciri paket wisata. Paket wisata sebagai sebuah produk. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan paket wisata? Paket wisata sebagai sebuah produk jasa. Ciri utama sebuah perjalanan wisata. Jenis paket wisata. Ready-made tour dan tailor-made tour. Kalau ready-made tour adalah pre-arranged package tour yang sudah diatur dan sudah direncanakan dan sudah dikemas oleh biro perjalanan wisata atau tour operator dan sudah siap ready untuk dijual. Tapi kalau misalnya tailor-made tour, ini adalah paket wisata yang based on request atau custom. Kalau Anda mau beli baju, berarti kan itu namanya istilahnya ready-made tour yang sudah ada. Tapi kalau Anda mau mendesain bajunya seperti apa, apakah warnanya berbeda sesuai dengan keinginan Anda, itu Anda namanya custom. Nah, sama seperti paket wisata, ada yang sudah ready, ada yang harus atau diminta di request oleh customer atau wisatawan.
Oke. Yang common paket wisata di Sumatera Utara ini biasanya 3 hari 2 malam. Toba dan Otoba ya, Samosir, atau bahkan Brastagi, itu hal-hal yang sangat common sekali, yang sudah ready. Tapi kalau misalnya Anda minta pergi ke Desa Bakara untuk mengunjungi Desa Bakara dan mengambil paket di Desa Bakara, itu biasanya jadinya tailor made. Atau misalnya Anda ingin masuk ke daerah Taput, gitu ya, di situ juga bisa. Biasanya itu ready made tour. Oke? Lalu apalagi sih yang ada di sini? Apa sih perbedaan berwisata dengan memanfaatkan paket tour atau hanya dengan menggunakan tanpa menggunakan paket tour, atau misalnya tanpa menggunakan jasa biro perjalanan wisata? Di sini juga sudah ada. Bagaimana sistem supply reservasi paket perjalanan? Nah, ini dia hubungannya antara reservasi dengan tour planning. Travel agent ini berada di mana posisinya? Dia directly berhubungan dengan hotel, dengan semua. Jadi hotel, sightseeing, objek, local transportation, car rental atau transportation, stop over package, airline, ship, bus, train gitu. Itu semua akan berkesinambungan dan pasti akan menghubungi travel agent. Nah, fungsinya travel agent, dia tidak punya produk yang akan dia jual. Dia hanya memiliki jejaring yang menghubungkan antara satu produk lain dan ke produk yang lainnya. Hotel dia punya kamar. Objek dia punya ya, objek wisata gitu kan, dia punya keindahan alam. Transportasi dia punya transportasinya. Airlines dia punya seat-nya gitu. Nah, ini semualah yang digabungkan oleh travel agent, dikemas, di-create, di-custom sehingga menjadi sebuah satu produk perjalanan atau produk paket wisata. Nah, jadi yang ditanyakan apakah travel agent memiliki sebuah produk? Apakah biro perjalanan wisata memiliki produk? Yes, punya, yaitu paket wisata. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya bertanya? Ada? Oke, saya coba tes ombak dulu ya. Apakah Anda mendengar, apakah Anda mencatat? Tadi kan materi yang ditonton di video, saya ingin ngetes aja dulu. Saya mau panggil Deborah. Halo Deborah, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Deborah, kamu live di mana? Online di mana? Di rumah? Di kosan? Masih di kosan, Bu. Masih di kosan, oke. Sehat? Kurang sehat sih, Bu. Lagi agak demam. Kamu antigen ya habis ini ya? Duh, saya curiga kalau ada yang ada demam-demam kayak gini. Batuk nggak? Sedikit, Bu. Ya, itu namanya batuk ya. Mau sedikit, mau banyak, tapi itu batuk. Oke, Deborah, tadi kamu masih ingat nggak apa sih definisi paket wisata? Ingat ya, Deborah? Langsung mati kameranya ya kan? Kemana Deborah ini? Masih ingat, Deb? Enggak, Bu. Putus-putus tadi, Bu. Putus. Baiklah. Oke, jadi bagi Anda, saya yakin sih ini nggak akan maksimal ya pembelajaran jarak jauh ini. That's why makanya saya rekam. Ya, ini saya rekam nih, record. Nanti saya akan bagikan, saya akan record, saya akan masukkan ke YouTube. Oke, nah jadi Anda bisa mengulang lagi. Ya, bagi Anda yang tadi Bu gangguan sinyal atau apa, it's okay, nggak masalah. Tapi tolong setelah saya share, Anda nonton ya. Karena saya asumsikan Anda sudah harus paham tentang materi kita hari ini. Jelas? Dan ini adalah materi yang harus Anda pahami gitu. Kalau misalnya Anda nggak pahami tentang how to make a package tour, ya itu sama aja bohong. Ngapain belajar 3 tahun di perjalanan kalau nggak dapat salah satu kompetensi yang wajib Anda harus pahami. Oke? Ya.
Jadi nanti setelah saya akan share, Anda tinggal lihat, saya akan masukkan ke dalam YouTube saya. Anda nanti tolong bantu saya untuk biar saya tahu nih siapa aja yang menonton, itu di likes aja. Saya mau tahu apakah sudah 30 orang ataukah hanya 7 orang. Gitu kan. Tolong likes aja biar saya tahu berapa orang yang sudah mengaksesnya. Nah, jadi saya mau ingatin lagi, hari ini saya akan konklusikan, saya akan buat kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar mengenai definisi paket wisata, oke? Oke, lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai apa itu definisi ready dan tailor method. Oke. Lalu yang ketiga, Anda juga sudah dapat tahu atau bisa melihat apa itu komponen perjalanan wisata. Seperti komponen perjalanan wisata ini apa sih yang membentuk sebuah paket wisata? Contohnya nih, yang pertama adalah transportasi, hotel, restoran di dalamnya, objek dan daya tarik wisata, lalu ada local guide, ada fasilitas lainnya seperti souvenir shop, lalu ada yang lainnya. Ya, oke? 3 poin itu aja pertemuan hari ini. Oke? Nah, setelah itu nanti reaksi kita akan jumpa lagi. Semoga saya bisa jumpa lagi. Tapi kalau misalnya pun ada kegiatan lain, kayak seminggu kemarin saya full banget sampai hari Senin kan, padat banget tuh nggak bisa diganggu. Sebisa mungkin saya akan coba rekam lagi, saya akan masukkan ke YouTube biar Anda bisa akses. Oke? Dan sehat-sehat semuanya. Mana tadi si Deborah? Please, yang udah tahu demam dan sakit batuk, mendingan antigen aja, biar cepet-cepet sembuhnya, biar cepet-cepet juga kita bisa ketemu lagi, oke? Oke, kalau gitu, kalau ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, sehat selalu, dan semoga pertemuan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat. Ya, silahkan leave meeting Zoom-nya.